Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Furianti dengan NIM 201910601052. Saya dari program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum perpetaan dan aplikasi GIS. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu digitasi peta dan juga bagaimana cara pendigitasian pada peta. Yang pertama, apa sih digitasi peta itu? Digitasi adalah suatu proses merubah peta dari data analog ke data digital, di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sebelumnya hanya ada dalam format raster menjadi objek-objek vektor yang berupa poligon, garis, dan juga titik. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan bentuk dari titik, garis, dan juga poligon. Titik itu dalam GIS berguna untuk menyatakan suatu lokasi. Jadi itu titik itu merupakan suatu simbol untuk lokasi tertentu, misalnya lokasi daerah penelitian, jadi disimbolkan dengan titik ini. Kemudian lines itu merupakan garis yang mana mewakili suatu panjang dari suatu wilayah itu, suatu wilayah tersebut. Jadi panjangnya itu dapat disimbolkan menggunakan lines atau garis. Yang ketiga yaitu poligon. Poligon itu menunjukkan suatu luasan dari suatu wilayah tersebut. Jadi poligon itu dapat kita gunakan untuk menunjukkan misal di peta itu suatu bangunan atau suatu luas jalan atau bagaimana yang sekiranya itu menggunakan satuan luas. Nah, metode digitasi itu ada dua macam. Yang pertama itu digitizer dan juga on-screen. Digitizer itu digunakan pada zaman dahulu, akan tetapi kini hampir tidak lagi. Dalam proses digitasi ini memerlukan sebuah meja digitasi atau digitizer. Digitizer itu prosesnya manual ya, jadi nggak pakai aplikasi atau software gitu. Kemudian digitasi on-screen. Paling sering dilakukan karena lebih mudah dilakukan, tidak memerlukan tambahan peralatan lainnya, dan lebih mudah untuk dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Digitasi on-screen ini biasanya dilakukan dibantu oleh suatu base layer yang punya referensi spasial, misalnya citra satelit. Kemudian database atau base map yang sering digunakan pada proses digitasi itu ada 3. Yang pertama adalah citra satelit, yang kedua itu ada foto udara atau drone, yang ketiga ada peta manual. Citra satelit ini dalam aplikasi ArcGIS dapat langsung kita dapatkan datanya melalui base map data di aplikasi ArcGIS. Nanti bakal kita praktekkan ya. Kemudian kalau foto udara drone ini, jadi kita ngambil udaranya melalui ngambil gambarnya itu melalui foto udara. Jadi kita fotonya itu melalui udara gitu. Maksudnya pakai drone gitu. Nah, ntar itu dari situ kita bisa menggunakan fotonya itu sebagai database atau base map. Yang nanti base map ini berguna untuk data awal gitu dalam proses digitasi. Jadi kalau kita akan melakukan proses digitasi itu, kalau tidak ada database-nya, tidak ada citra satelit atau foto udara ataupun peta manual, kita tidak bisa melakukan proses digitasi pada suatu peta itu. Nah, bagaimana sih tutorialnya proses digitasi pada peta yang secara langsung gitu melalui aplikasi ArcGIS? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pendigitasian pada suatu peta. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara membuat jalan,
terus menunjukkan suatu lokasi yaitu dengan titik, kemudian menunjukkan suatu luasan wilayah ataupun luasan bangunan dalam suatu wilayah itu. Yaitu jadi saya tuh akan membuat poligon, kemudian poin dan juga polyline. Baik, mungkin langsung kita aplikasikan ke softwarenya yaitu aplikasi ArcGIS. Kita sudah berada pada aplikasi ArcMap-nya. Kemudian kita harus memastikan aplikasi ArcMap ini atau aplikasi ArcGIS ini sudah terkoneksi dengan internet. Karena dalam proses digitasi ini kita memerlukan citra satelit, yang mana citra satelit itu harus terkoneksi dengan internet. Kalau tidak terkoneksi dengan internet yang baik, itu pengerjaannya akan sangat lama dan tidak bisa dikerjakan. Nah, baik, di sini saya akan mengkoneksikan pada internet. Nah, ini aplikasi ArcGIS-nya sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian pertama-tama langkah pertama yang akan kita lakukan dalam proses digitasi ini, kita memasukkan database-nya dulu. Database-nya ini karena saya udah punya, jadi kita tinggal masukkan database. Nah, ini di sini saya akan melakukan proses digitasi pada daerah rumah saya ya, yaitu di daerah Kecamatan Sukorambi di Desa Jubung. Nah, kita masukkan dulu datanya. Nah, ini wilayah Kecamatan Sukorambi, batas kecamatan dari Kecamatan Sukorambi, yang mana nanti saya akan melakukan proses digitasinya itu pada wilayah sini, di wilayah rumah saya di Desa Jubung. Kemudian setelah itu kita aktifkan ininya, base map-nya, yaitu dengan cara kita klik icon add data ini, klik satu kali, terus kemudian, nah karena di sini sudah terkoneksi dengan internet, aplikasi ArcGIS-nya itu sudah terkoneksi dengan internet, maka tools yang ini terbuka. Tapi kalau misalnya belum terkoneksi dengan internet, ini tidak akan terbuka, jadi nggak bisa dipencet gitu, tidak bisa digunakan. Nah, kemudian kita add base map. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, saya sekarang akan menggunakan yang imagery. Jadi ini cuman data citra aja, nggak ada keterangan-keterangannya gitu. Nah, dalam memasukkan data citra satelit ini, pastikan koneksi internet yang kita gunakan itu stabil ya. Soalnya kalau tidak stabil itu pemrosesan datanya, jadi kita memasukkan datanya itu lama. Nah, ini sudah muncul. Kok hilang? Nah, kemudian biar ini bisa terlihat wilayahnya, jadi kita ganti warnanya dengan yang transparan, jadi bisa terlihat gitu. Ini klik pada layernya ini gambarnya, warnanya, kemudian kita pilih yang hollow, yang transparan, kemudian kita atur ketebalan garis tepinya. Saya pakai 3 di sini. Warnanya terserah kita mau pilih warna yang apa, terserah. Saya pakai warna hitam. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita zoom pada wilayah yang akan kita proses digitasi. Kita proses datanya. Kemudian sebentar.
Nah, di sini ini mungkin kira-kira seperti ini ya tampakan daerah rumah saya, yaitu tempatnya di daerah Desa Jubung, Dusun Jubung Lor, Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Jember. Nah, di sini ini rumah saya tuh ada di sini. Jadi saya akan menandai gitu ya, memproses data. Jadi saya akan menandai ini rumah saya, terus kemudian ini di depannya ada masjid, dan ini rumah tangga-tangga saya gitu. Ini ada sekolahan. Nah, setelah kita memunculkan ininya, peta yang akan kita digitasi, kemudian kita masukkan tools editor dengan cara kita pindahkan kursor ke bagian atas, kemudian klik kanan satu kali. Nah, di sini ini kita memunculkan tools editor dengan cara dicentang gini. Centang nah, kalau udah muncul ini bakal ada toolsnya seperti ini. Nah, ini toolsnya editor. Nah, kalau udah dicentang, jadi bisa digunakan. Ini ada pilihannya start, kemudian dan lain-lain. Oke. Nah, setelah muncul ininya, kita pindahkan dulu di sini aja deh. Nah, setelah muncul toolsnya, kemudian kita akan memulai membuat titik lokasi atau jaringan jalan pada peta dengan cara kita membuat dulu layer jalannya. Jadi kita membuat layer jalannya atau layer titik lokasinya, baru kita dapat memproses datanya. Dengan cara kita klik katalog yang tadi, kemudian kita klik folder yang udah dikonekkan tadi itu, saya mengkonekkan ini, Jember SHP, kemudian kita klik kanan satu kali, kita pilih new, kemudian nah ini new zip file. Kita klik, kemudian kita ketik di sini, pertama-tama kita akan membuat jaringan jalan gitu ya. Di sini di rumah saya itu nama jalannya itu Jalan Merpati. Kita ketik jalan, mungkin disingkat aja, kemudian underscore Merpati. Nah, di save file ini untuk penamaannya itu tidak mengenal spasi, jadi kita menggunakan underscore untuk pengganti spasinya. Kemudian di sini juga ada batasan karakter, jadi tidak bisa terlalu panjang penamaannya. Nah, kemudian kita pilih future type-nya, karena kita di sini akan mendigitasi sebuah jalan, jadi kita pilih yang polyline. Polyline itu menunjukkan garis. Nah, kalau poligon ini menunjukkan suatu luasan wilayah, kemudian poin ini titik. Nah, setelah itu kita munculkan ininya, kita munculkan sistem koordinatnya, koordinat sistemnya dengan cara klik edit, kemudian kita pilih project coordinate system. Nah, setelah itu kita pilih UTM, WGS 1984. Nah, karena wilayah daerah tempat tinggal saya itu ada di Jember, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Jadi Provinsi Jawa Timur itu berada pada wilayah 49S. Jadi ini WGS 1984, UTM zona 49S. Kita klik, terus klik OK. Nah, di sini bakal muncul koordinat sistemnya. Nah, setelah itu kita klik OK.
Nah, di sini bakal muncul di katalognya tuh kita bakal muncul data baru, yaitu Jalan Merpati SHP. Nah, setelah itu kita baru dapat menggunakan uh, uh, maksud saya setelah itu baru kita dapat memproses digitasi pada peta ini. Di zoom lagi. Nah, setelah itu selanjutnya kita pilih editor. Nah, kita klik start editing. Di sini baru kita bisa memproses datanya. Nah, kalau kita klik start editing, kita bisa pilih ini di sini tools-nya yang tadinya mati, ini bisa kita gunakan. Jadi bisa tools-nya itu hidup gitu. Jadi kita bisa gunakan untuk proses pengeditan. Setelah itu kita pilih ini create feature. Nah, di sini layers-nya yang udah kita buat tadi itu muncul di sini. Kemudian kita klik Jalan Merpati. Kita akan membuat garis di situ. Nah, karena kita akan memproses suatu digitasi jalan pada peta ini, kita pilih yang line. Agar proses digitasinya itu lebih mudah. Kemudian, nah tandanya udah berubah jadi plus gini. Jadi kita bisa proses digitasi dengan cara klik kiri satu kali pada peta, kemudian tarik sepanjang jalan itu dah yang akan kita proses. Kemudian salah. Oke. Mungkin ini dulu sampai sini dulu. Kemudian kalau kita sudah selesai, kita klik kanan satu kali, kemudian kita pilih finish CAD. Nah, jadi jalan yang kita buat itu tadi udah terlihat, udah ada. Nah, kemudian setelah itu kita klik lagi editor, kita save edit agar ini data yang telah kita buat ini tidak hilang gitu. Nanti bisa tersimpan. Kemudian setelah kita pilih save edit, klik klik clear selected future. Nah, setelah itu kita stop editing. Nah, selesai. Jadi jalan yang kita buat tadi ini sudah muncul. Dan di sini kita bisa merubah ketebalannya, terus kita bisa merubah simbolnya itu dari di sini di layers-nya kita
klik garisnya ini, kemudian kita pilih di sini. Biasanya kalau jalan itu kita pakai major root. Kemudian ketebalannya 1,5. Ini warnanya kita bisa ganti yang lebih terang gitu ya, kuning. Oke. Nah, di sini muncul simbol jalannya. Oke. Nah, ini karena terkoneksi dengan internet ya, jadi proses datanya itu lumayan lama, jadi memakan waktu. Apalagi kalau koneksi internetnya itu buruk ya, jadi susah. Kita pakai pen aja biar bisa digeser-geser. Nah, setelah itu saya akan membuat memproses data lagi, yaitu kita akan membuat digitasi yang poligon, bentuknya poligon, yaitu kita mendigitasi suatu rumah gitu ya, atau wilayah yang menunjukkan suatu wilayah gitu, yang luasan wilayah. Caranya sama dengan proses yang tadi kita membuat jalan. Kita klik katalog, kemudian Jember SHP ini kita klik satu kali, kemudian klik kanan satu kali, kita pilih new, kemudian save file. Nah, di sini namanya mungkin kita tulis rumah Indri. Tadi nggak bisa pakai spasi ya, lupa. Rumah underscore Indri. Nah, di sini karena ada ya Allah. Nah, karena kita akan membuat suatu menunjukkan suatu luasan wilayah itu atau suatu bangunan, kita pakai yang poligon. Kemudian kita edit ininya, koordinat sistemnya sama seperti yang tadi, yaitu pada short term, terus kemudian kita pilih yang 49S. Oke. Nah, setelah itu, nah ini akan muncul rumah Indri di sini. Kita bisa merubahnya sekarang atau nanti terserah. Jadi warnanya itu kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan gitu. Warnanya saya mau rubah yang warna merah. Kemudian ketebalannya 1 aja. Nah, klik OK. Kita klik edit. Sebentar. Klik edit, terus start editing. Kemudian kita pilih yang create future. Nah, kita pilih yang rumah Indri. Baru kita aplikasikan pada layar peta. Kita klik di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Oke. Nah, setelah selesai, kita klik kanan lagi, kemudian finish CAD. Nah, jadinya akan seperti ini. Mungkin kita coba yang rumah lainnya ya. Ini rumah tetangga saya ini. Kita coba sketch juga. Kita klik sini. Sini.
Ini karena bangunannya menggunakan genteng, jadi agak ke atas gitu. Kemudian klik kanan, kita finish CAD. Nah, jadi belakangnya lagi. Sini, sini. Oh, sini. Sini. Kita finish CAD lagi. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk proses pendigitasian peta untuk yang poligon atau menunjukkan suatu wilayah, luasan suatu wilayah. Nah, kita juga bisa nanti, misal di sini nih, kita sebentar, kita akan menunjukkan luasan tanah. Ini kan tanah pemakaman ya, maksudnya tanah kuburan. Jadi mungkin saya akan menunjukkan ini wilayah kuburan gitu ya. Kita bisa buat yang buat layers lagi, layersnya kuburan. Salah. Kita cari katalog. Nah, kita klik katalog lagi. Kita pilih new, kemudian save file. Kita kasih nama lahan kuburan gitu ya. Lahan underscore kuburan. Nah, karena kita akan mendigitasi suatu luasan wilayah, jadi kita pakai yang poligon sama seperti yang tadi. Terus ini koordinat sistemnya sama. UTM. Pilih yang 49. Oke. Nah, kita klik OK. Nah, kuburan kita kasih warna apa ya? Hijau. Oh, jangan hijau. Kuning aja dah. Oke. Nah, kemudian kita klik editor. Nah, editor. Oh, tadi itu belum di stop ya. Kita save dulu yang tadi. Kemudian kita save, kita stop editing. Kemudian kita start lagi ya, soalnya kita kan akan mendigitasi wilayah kuburan ini ya. Jadi kita start lagi, terus create future, terus ini lahan kuburan. Nah, kita tarik dari sini nih. Lahan kuburannya ada di sini, kemudian sini, terus sampai ke belakang sini. Sini, sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita finish CAD. Nah, ini jadi menunjukkan suatu luasan tanah kuburan yang ada di samping rumah saya, daerah rumah saya lah. Nah, setelah itu sudah. Nah, itu mungkin sedikit contoh cara proses mendigitasi kita membuat bentuk poligon dan juga tadi itu polyline atau garis.
Garis itu menunjukkan bisa panjang aliran sungai, kemudian aliran jaringan jalan, kemudian jaringan arus listrik gitu, bisa ya gitulah, yang menunjukkan suatu panjang gitu, panjang dari suatu wilayah. Kemudian saya satu lagi saya akan membuat yang poin itu menunjukkan suatu lokasi gitu ya, lokasi pada peta. Mungkin saya akan menunjukkan lokasi masjid, ini masjid di depan rumah saya, dan juga ini lokasi sekolah. Ini sekolah. Caranya sama seperti yang tadi. Jadi kita buat layers-nya dulu. Oke. Kita klik katalog lagi. Nah, klik katalog, kemudian klik kanan, new save file. Di sini kita lokasi gitu ya, kita kasih nama lokasi. Nah, karena kita akan membuat titik, jadi kita pilih yang point, future type-nya, kemudian koordinatnya kita pilih sama seperti yang tadi. Nah, oke. Oke. Oh, tadi belum di stop editing and save. Jangan lupa ya teman-teman, jadi kalau misalnya setelah kita melakukan digitasi, kita membuat luasan daerah atau kita membuat jalan, itu harus di stop ini, save dulu, save editnya dulu. Soalnya takutnya nanti di tengah jalan kalau misalnya laptopnya mati atau koneksi internetnya putus, takutnya data yang udah kita buat itu hilang, jadinya ya sia-sia gitu kan. Kalau udah di save, datanya yang kita buat itu udah dapat tersimpan gitu. Nah, setelah save editing, kemudian kita stop editing. Nah, karena kita akan membuat data yaitu menunjukkan titik atau suatu lokasi, jadi kita memulai edit, jadi editan baru gitu. Start editing, kemudian kita pilihnya yang create feature, kemudian kita pilih yang lokasi. Nah, oke. Kita pilih di sini mungkin, di tengah-tengah kubahnya nih. Kita pilih, klik satu kali. Oke, sudah gitu. Kita geser ya. Kita pilih yang di sekolahan juga. Oke, saya akan menunjukkan lapangannya, jangan lapangan dah. Ini gedung sekolahnya gitu ya. Saya akan menunjukkan lokasi ini loh, gedung sekolahan Sukorambi 3. Jadi kita pilih lokasi lagi, kita beri titik, ini gedung sekolahnya nih. Satu lagi nih, sini. Satu lagi dah, sini. Oke, nah setelah itu kita finish cat. Oh salah, kok nggak bisa? Oh, satu kali aja berarti. Terus, oke. Oh udah. Nah setelah itu kita save edit. Dan stop editing. Tuh. Nah ini udah buat titiknya. Nah karena ini mungkin terlalu kecil ya, jadi kita ubah aja ukurannya, ukuran layersnya kita rubah. Jika ini size-nya lebih besar gitu. Oke.
Oh, nah itu lebih besar. Nah, setelah itu data yang telah kita buat akan muncul di folder yang ada pada laptop atau komputer kita. Jadi data ini, jadi setiap data yang kita buat, saya tadi kan membuat data lokasi, kemudian jalan, ada lahan kuburan, juga rumah Indri ini, jadi ada punya data sendiri-sendiri berupa data SHP gitu. Jadi ntar setelah kita save edit tadi, nah datanya itu sudah tersimpan. Dan semisal kita salah, misalnya di sini kena remove gitu ya, datanya hilang. Nah, kita bisa memunculkan lagi di katalog tadi itu kan lokasi ya. Nah, ini lokasi nih. Kita munculkan lagi lokasi di sini. Nah, ini akan muncul lagi lokasinya yang ada di sini. Jadi yang lokasi yang udah kita buat tadi itu akan tersimpan dalam folder. Baik, cukup sekian yang dapat saya jabarkan dari pembahasan digitasi pada peta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.